Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan positif apa yang sudah Ananda lakukan pada hari ini? Sudahkah Ananda membantu orang tua di rumah? Ketika Ananda melakukan kegiatan, baik itu belajar ataupun membantu orang tua, berarti Ananda sedang bergerak. Bergerak tidak selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bergerak memiliki kecenderungan perubahan kedudukan tubuh atau bagian-bagian tubuh. Pada dasarnya, hampir setiap manusia selalu bergerak. Tahukah Ananda apa yang menyebabkan manusia dapat bergerak? Manusia dapat bergerak karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak manusia terdiri dari rangka, sendi, dan otot. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai rangka manusia. Rangka manusia tersusun atas tulang yang beraneka ragam, di mana tulang-tulang tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda dan saling berhubungan satu sama lainnya. Rangka manusia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Rangka tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Rangka dapat bergerak dengan bantuan otot. Kedua, memberi bentuk tubuh. Contohnya, tulang pada tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. Ketiga, sebagai penopang tubuh. Contohnya, tulang pada kaki yang berfungsi menopang seluruh tubuh. Keempat, melindungi organ-organ dalam. Contohnya, tulang rusuk yang melindungi organ-organ vital tubuh manusia seperti jantung, paru-paru. Kelima, sebagai tempat melekatnya otot rangka. Struktur tulang. Struktur tulang manusia terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, periosteum. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari tulang. Periosteum memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya otot rangka, memberi nutrisi pada tulang, dan memperbaiki jaringan tulang yang rusak. Pada periosteum ini juga terdapat pembuluh darah yang membawa zat makanan ke dalam tulang. Kedua, tulang kompak atau tulang keras. Lapisan tulang ini memiliki tekstur yang halus padat, sedikit berongga, dan sangat kuat. Tulang kompak mengandung zat kapur, fosfor, dan serabut elastis yang menjadikan tulang menjadi padat dan kuat. Yang ketiga adalah tulang spons. Lapisan tulang spons ini memiliki tekstur berongga dan berisi sumsum merah. Tulang spons terdiri dari ruang-ruang kecil yang membuat tulang menjadi ringan. Keempat, sumsum tulang. Sumsum tulang ini ada dua. Pertama sumsum merah, yang kedua adalah sumsum kuning. Gambar ini menunjukkan struktur dari tulang panjang atau tulang pipa. Bagian tengah dari tulang merupakan bagian diafisis atau bagian batang. Bagian diafisis ini memiliki rongga pada bagian tengah. Rongga ini berisi sumsum kuning atau lemak. Pada ujung-ujung dari tulang memiliki bonggol atau bagian yang membesar yang disebut dengan epifisis. Epifisis ini terdiri dari tulang spons yang berisi sumsum merah. Komponen penyusun tulang. Berdasarkan sel penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu tulang rawan atau yang disebut juga dengan kartilago. Dibentuk oleh sel-sel tulang rawan atau kondorsit dan bahan dasar atau matrik.
di mana bahan dasar matrik ini mengandung banyak kolagen atau zat berekat, sedikit zat kapur. Tulang rawan terdiri dari 3 jenis. Pertama, tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini banyak terdapat pada embrio atau bayi. Pada dewasa, tulang rawan hialin terdapat pada ujung-ujung tulang rusuk, persendian, dan saluran pernafasan. Yang kedua, tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis terdapat pada epiglotis, laring, saluran telinga luar, dan daun telinga. Tulang rawan elastis ini berfungsi memberikan fleksibilitas dan sokongan. Ketiga, tulang rawan fibrosa. Tulang rawan ini terdapat pada hubungan antar tulang. Tulang rawan fibrosa berfungsi memberikan sokongan dan proteksi. Komponen penyusun tulang yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras ini merupakan tulang rawan yang mengalami proses osifikasi atau proses penulangan. Tulang keras terdiri dari sel-sel tulang atau osteosit yang mengeluarkan matrik. Matrik ini mengandung banyak zat kapur dan sedikit mengandung kolagen. Proses osifikasi tulang. Proses osifikasi tulang ini merupakan proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Tulang pada bayi harus melalui proses osifikasi agar dapat menjadi tulang keras dan berfungsi sebagaimana mestinya. Proses osifikasi pada tulang terdiri dari beberapa tahapan. Pada tahapan pertama, leher tulang terbentuk di sekitar tulang rawan hialin. Pusat osifikasi primer terbentuk pada bagian tengah dari tulang. Pada tahapan yang kedua, osteoblas akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang, sehingga matrik dari tulang rawan akan mulai berkurang. Pada tahapan yang ketiga, akan terjadi perombakan sel-sel tulang atau reabsorpsi tulang, sehingga pembuluh darah mulai masuk dan terbentuk rongga sumsum tulang. Pembuluh darah akan masuk membawa mineral seperti kalsium, sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Pada tahapan yang keempat, terjadi pembentukan pusat osifikasi sekunder pada setiap epifisis. Osifikasi sekunder ini menyebabkan pemanjangan tulang. Pada tahapan yang terakhir, akan terjadi pertumbuhan diameter atau lebar tulang. Tulang di daerah rongga sumsum akan dihancurkan oleh osteoklas, sehingga rongga sumsum membesar. Dan pada saat yang bersamaan, osteoblas di periosteum akan membentuk lapisan baru di daerah permukaan. Bentuk-bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tulang pipih. Tulang pipih memiliki ciri-ciri berbentuk pipih atau tipis, berisi sumsum merah. Pada rangka, tulang pipih terdapat pada tulang tengkorak dan tulang rusuk. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipa. Tulang pipa memiliki ciri-ciri berbentuk memanjang, pada bagian ujung berbonggol, berisi sumsum kuning atau lemak. Pada rangka, tulang pipa terdapat pada tulang lengan atas,
dan tulang paha. Bentuk tulang yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek memiliki ciri-ciri berbentuk pendek dan bulat, berisi sumsum merah. Pada rangka, tulang pendek terdapat pada tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Keempat, tulang tak beraturan. Sesuai namanya, tulang ini memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk tidak beraturan. Pada rangka, tulang ini terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Tulang penyusun rangka manusia. Berdasarkan letaknya, tulang penyusun rangka manusia dibedakan atas. Pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Kedua, tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ketiga, tulang dada. Tulang dada terdiri atas tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Keempat, tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Kelima, tulang bahu. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Keenam, tulang tangan atau tulang lengan terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Ketujuh, tulang panggul. Tulang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Kedelapan, tulang kaki atau tulang tungkai terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Demikianlah pembahasan kita mengenai rangka manusia. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan hal positif dengan membantu orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.